Di sebuah rumah kayu sederhana yang hampir roboh dimakan waktu, seorang anak kecil bernama Maya hidup dalam dunia tanpa warna, tanpa cahaya, tanpa wajah yang bisa ia kenali. Namun setiap pagi, ia selalu bertanya hal yang sama kepada ibunya. "Bu, seperti apa warna pelangi?" Ibunya hanya tersenyum, sambil diam-diam menyembunyikan air mata. Sampai suatu malam, sang ibu membuat keputusan paling menyakitkan dalam hidupnya. Ia rela kehilangan penglihatannya, demi satu hal, agar putrinya bisa melihat dunia. Ini bukan sekadar kisah tentang operasi mata. Ini kisah tentang cinta seorang ibu, yang bahkan mampu mengalahkan kegelapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah ini terinspirasi berdasarkan kisah nyata. Nama, tempat dan karakter telah diubah demi menjaga privasi semua pihak. Segala bentuk kesamaan dan kejadian sebenarnya hanya kebetulan semata. Tonton sampai selesai karena sangat menguras emosi. Jangan lupa juga tekan tombol like dan subscribe. Baiklah, begini ceritanya. Pagi itu, sinar matahari menembus celah-celah dinding kayu rumah mereka yang mulai rapuh. Maya, dengan jemari kecilnya, meraba permukaan dinding yang kasar, mencoba mencari arah menuju meja makan. "Ibu," panggilnya lirih. Suaranya gemetar, menunjukkan ketergantungan yang mendalam pada satu-satunya orang yang ia miliki di dunia ini. Dunia bagi Maya hanyalah kegelapan yang sunyi, namun ia bisa merasakan kehangatan cahaya matahari di kulitnya, sebuah keindahan yang hanya bisa ia bayangkan dalam mimpinya. Di sudut dapur yang sempit, Sari berdiri mematung. Air mata mengalir perlahan di pipinya yang mulai keriput karena kelelahan. Ia melihat putri kecilnya berjuang setiap hari untuk melakukan hal-hal sederhana yang orang lain anggap remeh. Hatinya hancur berkeping-keping setiap kali Maya bertanya, "Ibu, apakah warna pelangi itu cantik?" Sari segera menghapus air matanya sebelum menghampiri Maya, memberikan senyum yang meski tak terlihat, bisa dirasakan lewat nada suaranya yang lembut. Setiap hari, Sari membanting tulang sebagai buruh cuci. Di pinggir sungai yang mengalir deras, ia menggosok pakaian hingga tangannya memerah dan perih. Ia menabung setiap koin yang ia dapatkan, menyembunyikannya di dalam kotak biskuit tua di bawah tempat tidurnya. Pikirannya hanya satu, operasi untuk Maya. Ia akan melakukan apa saja agar putrinya bisa melihat dunia, meskipun ia harus mengorbankan seluruh hidupnya sendiri. Di dalam klinik kecil yang berbau karbol, seorang dokter menatap Sari dengan penuh simpati. "Operasi ini sangat mahal, Bu Sari. Dan masalah utamanya bukan hanya uang, tapi menemukan donor kornea yang cocok sangatlah sulit," kata dokter itu pelan. Sari menggenggam tangannya sendiri dengan erat di bawah meja. Ia merasa waktu terus berjalan dan Maya semakin kehilangan semangatnya. Di saat itulah, sebuah pikiran nekat mulai muncul di benaknya. Malam itu, saat Maya sudah tertidur lelap, Sari kembali ke klinik. Ia berbicara dengan dokter dengan suara yang tegas namun bergetar. "Ambil mata saya," bisiknya. Dokter itu terkejut dan mencoba menasehatinya, namun Sari menggeleng. "Dunia saya sudah cukup luas dengan melihat dia bahagia. Tapi dunianya baru saja dimulai. Saya ingin dia melihat semua keindahan yang saya lihat selama ini." Sari membuat perjanjian agar Maya tidak pernah tahu siapa pendonornya. Sari duduk di samping tempat tidur Maya yang sempit. Ini adalah malam terakhir ia bisa melihat wajah putrinya dengan matanya sendiri. Ia membelai rambut hitam Maya yang lembut, mencoba merekam setiap lekuk wajah itu ke dalam ingatannya. Ia ingin mengingat bagaimana cahaya bulan jatuh di hidung kecil Maya, dan bagaimana bulu mata putrinya bergetar saat bermimpi. "Besok, kamu akan melihat semuanya, Nak," bisiknya pelan sambil terisak tanpa suara. Lorong rumah sakit terasa begitu dingin dan steril. Maya merasa takut namun juga bersemangat. Ia tidak tahu bahwa di ruangan sebelah, ibunya sedang menjalani prosedur yang akan mengubah hidup mereka berdua selamanya. Perawat membawa Maya ke ruang operasi. Sebelum kesadarannya menghilang karena bius, Maya terus memanggil ibunya, tidak tahu bahwa sang ibu sedang memberikan hadiah terbesar yang bisa diberikan oleh seorang manusia. Saatnya telah tiba. Maya duduk di tempat tidurnya dengan perban melingkari kepalanya. Jantungnya berdegup kencang. Dokter perlahan-lahan membuka lilitan perban itu satu demi satu. Ruangan itu sangat sunyi. "Buka matamu perlahan, Maya," perintah dokter. Maya mengedipkan matanya berkali-kali. Awalnya semua tampak buram dan terlalu terang. Namun perlahan-lahan, bentuk dan warna mulai muncul. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Maya melihat cahaya.
Maya berteriak kegirangan. Ia melihat warna bunga di atas meja, ia melihat burung terbang di balik jendela, dan ia melihat wajahnya sendiri di cermin. Aku bisa melihat. Ibu. Di mana ibu? Teriaknya. Ia berlari keluar ruangan, mencari sosok yang selama ini menjadi penuntunnya. Ia ingin memeluk ibunya dan menceritakan betapa indahnya warna biru langit yang selama ini hanya ia dengar lewat cerita. Di sudut taman rumah sakit yang sepi, Maya melihat ibunya duduk di bangku kayu. Namun, ada yang aneh. Ibunya mengenakan kacamata hitam besar dan tampak diam mematung, mendengarkan suara langkah kaki yang mendekat. Maya berhenti melangkah. Firasat buruk mulai menyelimuti hatinya. Ibu, panggilnya dengan suara bergetar. Sari tersenyum ke arah suara itu, namun ia tidak menoleh dengan cara yang sama seperti biasanya. Seorang perawat menghampiri Maya dan berbisik lembut. Ibumu adalah orang yang paling mencintaimu di dunia ini, Maya. Dia memberikan matanya agar kamu bisa melihat. Maya terjatuh berlutut. Tangisnya pecah seketika. Ia menyadari bahwa cahaya yang ia miliki sekarang adalah kegelapan yang harus ditanggung ibunya. Semua pengorbanan, kelelahan, dan rasa sakit ibunya selama ini kini terasa begitu nyata dan menyesakkan dada. Maya berlari dan menghambur ke pelukan ibunya. Kenapa? Ibu? Kenapa harus ibu? Isaknya di dada Sari. Sari memeluk Maya erat, tangannya yang kasar membelai rambut putrinya. Jangan menangis, sayang. Sekarang ibu bisa melihat dunia lewat matamu. Ceritakan pada ibu setiap warna yang kamu lihat, setiap bunga yang mekar, dan setiap senyuman yang kamu temui. Itu sudah lebih dari cukup bagi ibu. Tahun-tahun berlalu, namun cinta mereka tak pernah pudar. Maya kini telah tumbuh menjadi gadis remaja yang cantik. Ia memegang tangan ibunya dengan lembut saat mereka berjalan di sepanjang garis pantai. Maya terus berbicara, mendeskripsikan betapa indahnya matahari terbenam yang berwarna jingga keunguan, bagaimana ombak memecah buih di pasir, dan bagaimana burung-burung camar terbang rendah. Ia menjadi mata bagi ibunya, sebagaimana ibunya pernah menjadi nyawa baginya. Di rumah mereka yang kini lebih layak, Maya menunjukkan sebuah lukisan. Ia membimbing tangan ibunya untuk meraba tekstur cat di atas kanvas. Ini adalah lukisan tentang kita, Ibu. Ada matahari yang hangat dan tangan yang saling menggenggam. Meski Sari tak bisa melihat lukisan itu, ia bisa merasakan setiap goresan kasih sayang di dalamnya. Mereka menyadari bahwa penglihatan sejati bukan berasal dari mata, melainkan dari hati yang saling mencintai. Suatu sore yang cerah, Maya dan Sari duduk bersama di teras rumah mereka yang dikelilingi taman kecil yang asri. Sebuah kupu-kupu berwarna kuning cerah hinggap di kelopak bunga kembang sepatu yang merah membara. Maya dengan lembut membimbing tangan ibunya, mengarahkan jari-jari Sari yang renta untuk merasakan getaran halus dari kepakan sayap kupu-kupu itu sebelum ia terbang kembali ke langit. Ibu, dia berwarna seperti sinar matahari yang kita rasakan sekarang, bisik Maya dengan nada penuh kekaguman. Sari memejamkan matanya yang tak lagi melihat, namun senyumnya memancarkan kedamaian yang mendalam, seolah ia bisa melihat keindahan itu melalui suara dan sentuhan putrinya yang penuh kasih. Di sebuah aula desa yang dipenuhi cahaya, lukisan-lukisan Maya dipajang dengan indah di sepanjang dinding kayu. Orang-orang berkumpul, terpesona oleh warna-warna emosional yang tertuang di atas kanvas, yang menceritakan tentang cinta dan pengorbanan. Namun, bagi Maya, satu-satunya penonton yang paling berarti adalah wanita yang berdiri tegak di sampingnya, yang kini mengenakan kacamata hitam untuk menutupi matanya yang telah diberikan. Maya menggenggam erat tangan Sari di depan semua orang, memberikan pidato singkat tentang kekuatan cinta yang melampaui penglihatan fisik. Air mata haru mengalir di wajah para tamu saat mereka menyaksikan ikatan yang tak terpatahkan itu. Sebuah bukti nyata bahwa pengorbanan Sari telah melahirkan sebuah keajaiban yang bisa dirasakan oleh semua orang. Suatu sore, Maya mengajak Sari kembali ke pinggir sungai yang menjadi saksi bisu perjuangan ibunya bertahun-tahun yang lalu. Di tempat itu, dulu Sari menghabiskan waktu berjam-jam menggosok pakaian demi mengumpulkan biaya operasi Maya. Maya kini membimbing tangan ibunya yang renta untuk merasakan aliran air yang sejuk. Ibu, lihatlah lewat ceritaku. Airnya kini jernih sekali, memantulkan cahaya matahari sore yang berwarna emas, persis seperti kebaikan hati ibu, bisik Maya. Sari meraba permukaan air dengan jemarinya, tersenyum lebar meskipun matanya tertutup kacamata hitam. Ia tidak lagi merasakan perihnya deterjen, melainkan kesejukan yang membawa kedamaian di hatinya,
menyadari bahwa pengorbanannya telah berbuah kebahagiaan yang abadi bagi putrinya. Di malam yang tenang, mereka duduk bersama di ruang tamu rumah mereka yang kini terasa sangat hangat dan nyaman. Maya membacakan sebuah buku cerita klasik untuk ibunya, memberikan intonasi yang hidup pada setiap karakternya. Sari bersandar di kursi kayu kesayangannya, mendengarkan setiap kata dengan penuh penghayatan. Bagi Sari, suara Maya adalah jendela dunianya yang baru. Sesekali Maya berhenti membaca hanya untuk membetulkan letak selimut di kaki ibunya atau sekadar memastikan ibunya merasa nyaman. Cahaya lampu minyak yang lembut menerangi wajah mereka berdua, menciptakan suasana penuh cinta yang tak terucapkan, di mana kata-kata dalam buku menyatu dengan keheningan malam yang penuh kasih sayang. Sebagai penutup hari, mereka berdua duduk di taman kecil di belakang rumah, menikmati semilir angin malam yang membawa aroma bunga melati. Maya menatap ke langit yang sangat cerah, dipenuhi oleh ribuan bintang yang berkedip. Ia meraih tangan Sari dan menunjuk ke arah rasi bintang yang paling terang. Ibu, ada satu bintang yang sangat besar dan bersinar paling terang di sana. Aku menyebutnya bintang ibu, karena ia selalu menuntunku dalam kegelapan, kata Maya dengan penuh haru. Sari menggenggam tangan Maya dengan erat, merasakan kehangatan cinta yang tulus. Meskipun Sari tak lagi bisa melihat gemerlap bintang di langit, ia tahu bahwa cahaya paling terang di alam semesta ini ada tepat di sampingnya, dalam wujud putri kecil yang kini telah menjadi pelindung dan matanya. Beberapa tahun kemudian, mimpi Maya untuk berbagi cahaya dengan sesama akhirnya terwujud. Ia mendirikan sebuah sanggar seni kecil yang ia beri nama Cahaya Sari, sebuah tempat perlindungan bagi anak-anak tunanetra untuk mengekspresikan diri mereka melalui seni. Di dalam ruangan yang dipenuhi aroma cat dan keceriaan, Maya membimbing tangan seorang anak kecil untuk mengoleskan warna di atas kanvas, sebuah metode yang ia pelajari dari rasa syukur atas penglihatannya. Sari duduk di sebuah kursi kayu di sudut ruangan, mengenakan kacamata hitam yang kini menjadi ciri khasnya. Meskipun ia tidak bisa melihat lukisan-lukisan itu, ia bisa mendengar simfoni tawa dan goresan kuas, menyadari bahwa matanya kini telah menjadi jendela dunia bagi begitu banyak jiwa yang sebelumnya hidup dalam kegelapan. Waktu terus bergulir, dan peran mereka pun perlahan berganti. Kini, Maya adalah orang yang selalu siaga menjaga dan merawat ibunya yang mulai menua. Di suatu sore yang diselimuti cahaya keemasan, Maya duduk bersimpuh di kaki Sari, memijat lembut tangan ibunya yang dulu kasar karena bertahun-tahun menjadi buruh cuci. Sari bersandar dengan tenang, menikmati setiap sentuhan kasih sayang dari putrinya. Ibu, terima kasih karena tidak pernah menyerah padaku, bisik Maya dengan suara parau. Sari hanya tersenyum, sebuah senyuman yang memancarkan kedamaian abadi. Bagi Sari, rasa sakit di masa lalu dan kegelapan di masa sekarang bukanlah beban, melainkan jembatan yang membawa putrinya menuju kebahagiaan yang tak terhingga. Akhirnya, pada suatu senja yang sangat indah di atas bukit di belakang rumah mereka, Maya dan Sari berdiri bersama memandang lembah yang mulai tertutup kabut tipis. Angin sepo-sepo membawa keharuman tanah dan bunga liar. Maya menggenggam erat tangan ibunya, merasakan denyut kehidupan yang masih kuat mengalir. Mereka tidak lagi berbicara, keheningan di antara mereka sudah cukup untuk menyampaikan ribuan kata cinta. Di titik ini, mereka menyadari bahwa ikatan mereka bukan lagi sekadar hubungan antara ibu dan anak, melainkan dua jiwa yang telah berbagi cahaya dan kegelapan untuk menciptakan sebuah keajaiban. Di bawah langit yang mulai bertabur bintang, mereka berdiri tegak, menjadi simbol nyata bahwa pengorbanan yang tulus akan selalu membuahkan keindahan yang abadi. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah pagi yang tenang, Maya duduk di samping ibunya di teras rumah mereka yang asri. Sari kini tampak jauh lebih tua, namun kedamaian di wajahnya tak pernah pudar. Maya sedang mengerjakan sebuah proyek istimewa, sebuah buku taktil yang ia rancang khusus untuk anak-anak tunanetra agar mereka bisa melihat melalui sentuhan. Dengan lembut, Maya meletakkan tangan ibunya di atas permukaan kertas yang memiliki tekstur relief pegunungan dan matahari. Ibu adalah inspirasi di setiap halaman ini, bisik Maya. Sari meraba tekstur itu dengan perlahan. Air mata haru mengalir di balik kacamata hitamnya, merasa sangat bangga melihat bagaimana pengorbanannya telah berubah menjadi berkah bagi banyak orang melalui tangan putrinya. Waktu akhirnya membawa Sari ke peristirahatan terakhirnya. Di sebuah pemakaman yang tenang di bawah naungan pohon Kamboja yang rindang, Maya berdiri tegap dengan balutan pakaian hitam sederhana. Ia tidak lagi menangis dalam kesedihan yang menghancurkan, melainkan dalam rasa syukur yang sangat mendalam. Di tangannya, ia memegang sekuntum melati putih yang segar.
Meskipun matanya kini bisa melihat dunia yang begitu luas, ia sadar bahwa setiap keindahan yang ia tangkap adalah pinjaman dari cinta abadi ibunya. Ia berjanji di depan pusara itu untuk terus mendedikasikan hidupnya bagi Sanggar, Cahaya Sari. Memastikan bahwa cahaya yang diberikan ibunya akan terus bersinar melalui karya-karyanya dan membantu mereka yang hidup dalam kegelapan. Sanggar, Cahaya Sari, kini telah menjadi tempat yang penuh dengan harapan dan tawa. Suatu sore yang cerah, Maya berdiri di tengah ruangan yang dipenuhi dengan aroma cat dan suara goresan kuas anak-anak. Di dinding utama sanggar itu, tergantung sebuah lukisan potret besar Sari yang sedang tersenyum dengan latar belakang warna-warna pelangi yang cerah. Maya memperhatikan seorang murid kecilnya yang sedang belajar memahat dengan penuh semangat, mengingatkannya pada perjuangannya sendiri dulu. Ia menyadari bahwa misi ibunya telah selesai dengan sempurna. Cinta Sari tidak lagi hanya milik Maya, tetapi telah menjadi warisan abadi yang menerangi jalan bagi banyak jiwa. Maya tersenyum ke arah potret ibunya, merasa bahwa dalam setiap tarikan napas dan karyanya, ibunya akan selalu ada di sana, melihat dunia bersamanya. Sanggar, Cahaya Sari, kini telah bertransformasi menjadi tempat di mana keajaiban terjadi setiap hari. Sebuah oase kreativitas bagi mereka yang hidup dalam kegelapan. Di dalam ruangan yang luas dan penuh warna, Maya meluangkan waktunya untuk membimbing generasi baru seniman-seniman kecil yang luar biasa, membagikan cahaya yang dulu ia terima. Ia dengan sabar memegang tangan seorang anak laki-laki, membantunya merasakan tekstur cat minyak yang tebal di atas kanvas, persis seperti cara ia dulu mengenal dunia melalui sentuhan. Di dinding utama, potret Sari yang tersenyum dengan kacamata hitamnya tampak memberikan restu pada setiap gerakan tangan mereka, menjadi simbol abadi dari cinta yang tak mementingkan diri sendiri. Maya menyadari bahwa setiap keberhasilan muridnya adalah penghormatan bagi mata yang kini ia miliki, memastikan bahwa cahaya dari ibunya terus berlipat ganda dan menerangi jiwa-jiwa yang haus akan keindahan. Saat matahari perlahan tenggelam di ufuk barat, membasahi dunia dengan warna emas yang hangat dan syahdu, Maya berdiri di puncak bukit di belakang rumahnya. Ia membiarkan angin pegunungan yang sejuk membelai wajahnya dan menerbangkan beberapa helai rambutnya, meresapi keheningan alam yang terasa begitu sakral. Dalam setiap tarikan napasnya, ia merasakan kehadiran Sari seolah sang ibu berdiri tepat di sampingnya, membisikkan kata-kata kekuatan seperti yang selalu dilakukannya di masa lalu. Maya tidak lagi memandang dunianya dengan duka, melainkan dengan rasa syukur yang mendalam atas warisan penglihatan dan cinta yang ia bawa. Dengan senyum damai yang merekah di wajahnya, ia menatap cakrawala yang mulai bertabur bintang, menyadari bahwa meskipun raganya telah tiada, cinta ibunya adalah cahaya abadi yang akan terus menuntunnya melintasi waktu. Bertahun-tahun kemudian, prestasi Sanggar, Cahaya Sari, mulai diakui secara luas. Maya diundang ke sebuah acara penghargaan besar di pusat kota. Saat namanya dipanggil untuk naik ke atas panggung yang megah, sorotan lampu yang terang mengingatkannya pada saat pertama kali perban matanya dibuka. Di hadapan ratusan orang yang bertepuk tangan, Maya tidak mengangkat pialanya tinggi-tinggi, melainkan ia memegang erat sebuah kalung liontin kecil berisi foto Sari. Dalam pidatonya yang mengharukan, ia menyampaikan bahwa setiap warna yang ia lukis dan setiap cahaya yang ia bagikan adalah milik ibunya. Gemuruh tepuk tangan memenuhi aula, bukan hanya untuk Maya, tetapi untuk sebuah cinta yang melampaui kematian. Di dalam sanggar, seorang gadis kecil bernama Rani, yang juga tidak bisa melihat, baru saja menyelesaikan patung tanah liat pertamanya. Maya membimbing tangan Rani untuk merasakan setiap lekukan hasil karyanya. Wajah Rani berseri-seri penuh kebanggaan, sebuah ekspresi yang sangat akrab bagi Maya. Di saat itu, Maya menyadari bahwa ia telah berhasil meneruskan estafet kasih sayang ibunya. Ia bukan lagi sekadar seorang putri yang berduka, melainkan seorang ibu bagi jiwa-jiwa yang mencari arah dalam kegelapan. Goresan tangan Rani pada tanah liat itu seolah menjadi bahasa baru yang menghubungkan dunia mereka yang sunyi dengan dunia luar yang penuh warna. Sebagai penghormatan terakhir bagi perjalanan hidup mereka, Maya membangun sebuah taman kecil di pinggir sungai tempat Sari dulu bekerja. Taman itu dipenuhi bunga-bunga melati yang harum dan bangku-bangku kayu yang menghadap ke aliran air. Setiap sore, orang-orang dari desa datang untuk beristirahat dan mendengarkan gemericik air yang menenangkan. Di tengah taman itu, berdiri sebuah prasasti kecil bertuliskan, "Cinta adalah penglihatan yang tak pernah padam." Maya duduk di sana, memejamkan matanya sejenak, merasakan matahari sore yang hangat di kulitnya, persis seperti pagi itu saat ia masih kecil di rumah kayu mereka. Ia tahu, dimanapun ia berada,
Sari akan selalu melihat dunia melalui kebahagiaan yang ia ciptakan bagi orang lain. Puluhan tahun telah berlalu, dan Maya kini telah memasuki usia senjanya. Meskipun fisiknya mulai melemah, ingatannya tentang pengorbanan Sari tetap abadi dan segar dalam benaknya. Ia duduk di kursi goyang di teras sanggar, cahaya Sari, mendengarkan suara ceria anak-anak yang sedang belajar di dalam. Angin sore membawa aroma melati dari taman yang ia bangun khusus untuk mengenang ibunya. Maya membuka sebuah album foto tua, meraba setiap lembarannya dengan penuh kasih. Ia menyadari bahwa hidupnya adalah sebuah lingkaran kasih yang sempurna, di mana kegelapan masa lalu telah diubah menjadi cahaya bagi ribuan orang lain. Sebuah pameran seni akbar diadakan untuk merayakan ulang tahun ke-50 Sanggar, Cahaya Sari. Galeri itu dipenuhi oleh pengunjung dari berbagai penjuru dunia yang ingin menyaksikan keajaiban karya seni dari para tunanetra. Di tengah ruangan utama, terdapat satu dinding besar yang didedikasikan sepenuhnya untuk Sari. Ribuan pesan terima kasih dan bunga diletakkan di bawah potretnya. Maya berdiri di sana, menyalami para alumni sanggar yang kini telah menjadi seniman hebat. Air mata haru mengalir di wajahnya saat ia melihat bagaimana satu pasang mata yang diberikan ibunya puluhan tahun lalu kini telah melahirkan ribuan karya indah yang mencerahkan dunia. Pada suatu senja yang sangat tenang, Maya secara resmi menyerahkan kepemimpinan sanggar kepada murid pertamanya yang paling berbakat. Teruskan cahaya ini, karena cinta adalah satu-satunya hal yang tidak akan pernah padam, bisiknya dengan penuh keyakinan. Setelah acara selesai, Maya berjalan perlahan menuju bukit di belakang sanggar, tempat favoritnya untuk memandang langit. Ia menatap matahari yang mulai tenggelam dengan senyuman yang sangat damai. Ia merasa tugasnya di dunia ini sudah selesai. Di bawah langit yang berwarna jingga keemasan, ia seolah melihat bayangan Sari yang tersenyum bangga di cakrawala. Maya menutup matanya sejenak, merasakan pelukan hangat sang ibu dalam hembusan angin malam yang terakhir. Di penghujung nafasnya yang kian melambat, Maya merasakan kehangatan yang luar biasa menyelimuti tubuhnya yang renta di dalam kamarnya yang tenang. Pikirannya melayang kembali ke masa kecilnya, ke rumah kayu yang rapuh itu, dan ke saat pertama kali dia merasakan sentuhan tangan ibunya yang kasar namun penuh kasih di dinding yang dingin. Ruangan tempatnya beristirahat kini seolah dipenuhi dengan cahaya putih yang lembut dan transenden, bukan lagi cahaya matahari yang menyilaukan mata fisik, melainkan cahaya surgawi yang menenangkan jiwa. Di sana, di ambang batas antara dunia fana dan keabadian, dia melihat bayangan yang sangat dia rindukan muncul dari balik tirai cahaya, memanggilnya pulang dengan nada suara yang paling merdu yang pernah dia dengar. Seolah waktu berputar kembali dan segala beban usia lurus seketika, Maya mendapati dirinya kembali menjadi gadis kecil bergaun bunga-bunga yang sederhana. Di hadapannya, Sari berdiri dengan senyum yang paling indah dan mata yang berbinar penuh kehidupan, persis seperti yang selalu Maya bayangkan dalam setiap doa dan mimpinya. Tidak ada lagi kacamata hitam yang menutupi pengorbanan, tidak ada lagi rasa sakit dari masa lalu, hanya ada kebahagiaan murni yang menyatukan mereka. Mereka berdua berdiri di tengah padang bunga melati yang sangat luas dan tak berujung, di bawah langit yang selalu dihiasi warna-warna pelangi yang cemerlang. Sari mengulurkan tangannya yang kini lembut, dan Maya menyambutnya dengan tawa kegembiraan yang telah lama tersimpan. Ibu, aku bisa melihat ibu sekarang, tidak hanya dengan mataku, tapi dengan seluruh jiwaku, bisiknya dalam pelukan abadi. Warisan cinta yang dimulai dari sepasang mata dan pengorbanan tulus itu tidak pernah berhenti mengalir meski sang waktu terus berlalu. Sanggar, Cahaya Sari, kini telah bertransformasi menjadi sebuah institusi besar yang telah melahirkan ribuan seniman yang membawa pesan harapan dan kasih sayang ke seluruh penjuru dunia. Di tengah taman sanggar yang asri, sebuah monumen indah berdiri untuk mengingatkan setiap pengunjung bahwa pengorbanan adalah bentuk cinta yang paling tinggi. Setiap pagi, embun membasahi prasasti itu, dan setiap sore, cahaya matahari menyinari nama Sari dan Maya yang terukir indah. Kisah mereka telah menjadi legenda hidup yang diceritakan secara turun-temurun, mengajarkan kepada semua orang bahwa meskipun mata fisik bisa terpejam selamanya, cahaya yang kita berikan dengan ikhlas kepada orang lain akan terus bersinar, menjadi lentera yang takkan pernah padam bagi mereka yang masih berjuang mencari jalan di dalam kegelapan. Di bawah naungan atap sanggar, Cahaya Sari, yang kini telah berdiri megah, seorang gadis kecil baru saja menyelesaikan lukisannya. Ia bukan Maya, melainkan generasi baru yang tumbuh dalam warisan cinta tersebut. Gadis itu menyentuh prasasti perunggu yang menampilkan wajah Maya dan Sari, merasakan kehangatan yang seolah mengalir dari logam dingin itu. Baginya, kisah pengorbanan Sari dan dedikasi Maya bukan sekadar dongeng masa lalu,
melainkan kompas moral yang membimbing jemarinya di atas kanvas. Semangat mereka telah mendarah daging dalam setiap kurikulum seni di sana, mengajarkan bahwa keindahan sejati tidak memerlukan mata jasmani, melainkan keberanian untuk mencintai tanpa pamrih. Dunia kini mengenal metode Sarimaya dalam pendidikan seni bagi kaum disabilitas netra. Di kota-kota besar di seluruh benua, museum-museum mulai menyediakan ruang khusus yang terinspirasi oleh taman yang dibangun Maya. Orang-orang dari berbagai latar belakang budaya datang untuk belajar bagaimana melihat dengan hati. Mereka menutup mata mereka sejenak, mendengarkan gemericik air buatan dan menghirup aroma melati, mencoba memahami kedalaman cinta yang pernah tumbuh di sebuah desa kecil di Indonesia. Nama Sari dan Maya telah menjadi sinonim untuk harapan, mengingatkan kemanusiaan bahwa satu tindakan kasih yang tulus mampu mengubah wajah dunia selamanya. Di alam keabadian yang tak terjangkau oleh waktu, Maya dan Sari berjalan berdampingan melalui padang bunga yang warnanya tidak pernah pudar. Tidak ada lagi beban pengorbanan, tidak ada lagi kegelapan yang memisahkan. Maya kembali ke wujud masa kecilnya yang ceria, menggenggam erat tangan ibunya yang selalu muda dan penuh kasih. Mereka menatap ke bawah, ke arah bumi, melihat jutaan lilin kecil yang menyala di hati setiap orang yang terinspirasi oleh kisah mereka. Cahaya itu terus berlipat ganda, membelah kegelapan dunia, membuktikan bahwa cinta sejati adalah satu-satunya cahaya yang benar-benar abadi dan takkan pernah bisa padam oleh maut sekalipun. Bertahun-tahun setelah kepergian Maya, seorang anak laki-laki bernama Adi duduk di tengah sanggar Cahaya Sari, yang kini sudah menggunakan teknologi sensorik modern. Adi, yang kehilangan penglihatannya sejak lahir, baru saja menyelesaikan sebuah patung yang sangat detail. Saat ia meraba wajah patung tersebut, ia merasakan kehangatan yang aneh, seolah-olah tangan Maya dan Sari sedang membimbing jemarinya. Di sekelilingnya, dinding sanggar dipenuhi dengan kutipan-kutipan penyemangat dari buku taktil yang dulu dibuat oleh Maya. Adi tersenyum, menyadari bahwa meskipun para pendiri sudah tiada, semangat mereka masih berdenyut kencang di setiap sudut ruangan ini, memberikan kekuatan bagi setiap anak yang bermimpi untuk melihat dunia dengan cara yang berbeda. Di sebuah panggung megah di markas besar organisasi dunia, seorang seniman ternama yang merupakan alumni dari sanggar Cahaya Sari, berdiri untuk menerima penghargaan perdamaian. Ia tidak berbicara tentang teknik melukis, melainkan tentang filosofi, melihat dengan hati, yang diwariskan oleh Sari dan Maya. Ia mengangkat sebuah replika liontin kecil yang dulu dimiliki Maya, menunjukkan kepada dunia bahwa satu tindakan pengorbanan di sebuah desa kecil bisa menjadi api yang membakar semangat kemanusiaan secara global. Di layar raksasa di belakangnya, gambar Maya dan Sari ditampilkan. Wajah mereka menjadi simbol harapan bagi jutaan orang yang selama ini merasa terpinggirkan. Seluruh hadirin berdiri dan memberikan penghormatan, mengakui bahwa cinta yang tulus adalah bahasa universal yang paling kuat. Kembali ke padang bunga yang abadi, Maya dan Sari duduk bersimpuh di antara kelopak melati yang bercahaya. Mereka melihat ke arah bumi, menyaksikan bagaimana lilin-lilin cinta yang mereka nyalakan kini telah berubah menjadi lautan cahaya yang terang benderang. Sari mengelus rambut Maya dengan penuh kelembutan, sementara Maya menyandarkan kepalanya di bahu ibunya. Tidak ada lagi kata-kata yang perlu diucapkan. Kedamaian mereka telah sempurna. Mereka tahu bahwa selama masih ada cinta di dunia, nama mereka akan terus hidup dalam setiap kebaikan yang dilakukan manusia satu sama lain. Di ufuk cakrawala keabadian, matahari tak pernah benar-benar tenggelam, melambangkan kasih sayang mereka yang akan terus menyinari semesta untuk selamanya. Jauh melintasi samudera, di sebuah kota besar yang sibuk, kisah mereka telah menginspirasi ribuan hati. Di sebuah galeri seni kelas dunia, orang-orang berdiri dengan tenang di depan potret Maya dan Sari, merenungkan arti pengabdian yang tak mementingkan diri sendiri. Dari dimensi yang tak terjangkau mata manusia, Maya dan Sari melihat ke bawah dengan rasa syukur dari balik awan-awan keemasan yang bercahaya. Mereka menyaksikan bagaimana benih cinta yang mereka tanam di rumah kayu sederhana dulu kini telah tumbuh menjadi pohon raksasa yang menaungi setiap jiwa yang haus akan harapan. Membuktikan bahwa satu perbuatan baik bisa bergema selamanya melampaui batas ruang dan waktu. Di tepian sungai cahaya yang mengalir di Taman Abadi, Maya berlutut dan menyentuh permukaan air yang berkilauan seperti ribuan bintang yang jatuh. Ia melihat bayangan anak-anak di sanggarnya yang kini tengah melukis dengan penuh semangat, menggunakan jemari mereka untuk mengekspresikan mimpi-mimpi yang indah. Dengan lembut, Sari meletakkan tangannya di bahu Maya, wajahnya memancarkan kebanggaan yang tak terlukiskan dan matanya kini berbinar jernih tanpa beban masa lalu.
Mereka bersama-sama menebarkan kelopak bunga melati ke sungai tersebut, mengirimkan berkat dan inspirasi kepada siapa saja yang sedang berjuang dalam kegelapan di dunia fana. Kehadiran mereka kini menyatu dengan alam semesta, menjadi napas bagi setiap karya seni yang tercipta dari ketulusan hati. Akhirnya, kisah ini mencapai puncaknya dalam keheningan yang suci. Dunia tidak hanya mengingat mereka melalui nama, tetapi melalui setiap tindakan kasih yang lahir dari inspirasi perjuangan mereka. Di taman kecil di desa tempat segalanya bermula, sebuah bunga melati putih mekar dengan indahnya di bawah sinar matahari terbenam yang berwarna jingga keemasan. Meskipun raga mereka telah menyatu dengan tanah, cahaya Sari dan Maya akan tetap ada dalam setiap senyuman anak yang kini bisa merasakan keindahan dunia lewat seni dan cinta. Mereka telah menjadi abadi, mengingatkan kita semua bahwa cinta sejati adalah satu-satunya penglihatan yang tidak akan pernah bisa direnggut oleh kegelapan manapun. Sebuah lentera yang akan terus menyala melintasi generasi. Berpuluh-puluh tahun setelah Sanggar, Cahaya Sari menjadi pusat seni dunia, seorang sukarelawan muda menemukan sebuah benda kuno di gudang penyimpanan pusat rehabilitasi tersebut. Benda itu adalah kotak biskuit tua yang berkarat, kotak yang dulu digunakan Sari untuk menyimpan koin-koin hasil cuciannya demi biaya operasi putrinya. Saat kotak itu dibuka dengan hati-hati, masih ada satu koin perak yang tertinggal di dasarnya. Sebuah pengingat fisik akan setiap tetes keringat dan air mata yang menjadi fondasi seluruh keajaiban ini. Kotak itu kemudian diletakkan di dalam sebuah kotak kaca di Museum Pusat Sanggar. Menjadi artefak yang paling dihormati. Membuktikan kepada dunia bahwa hal-hal kecil yang dilakukan dengan cinta yang besar mampu mengguncang dunia selamanya. Di dimensi cahaya yang tenang, Maya dan Sari melihat benda sederhana itu kini dipuja sebagai simbol ketabahan yang luar biasa. Sari menitikkan air mata bahagia, melihat bagaimana perjuangan sunyinya di pinggir sungai yang dulu terasa begitu berat kini diakui sebagai kekuatan yang agung oleh ribuan orang. Maya menggenggam erat tangan ibunya, membimbingnya untuk melihat bagaimana satu kotak biskuit tua itu telah menginspirasi banyak orang untuk tidak pernah menyerah pada keadaan. Mereka menyadari bahwa tidak ada pengorbanan yang sia-sia. Setiap koin yang dikumpulkan dengan rasa sakit di masa lalu kini telah berubah menjadi permata harapan yang menerangi jalan bagi mereka yang sedang berjuang dalam kegelapan. Sebagai penutup yang abadi, gambaran rumah kayu mereka yang dulu rapuh kini muncul kembali di ingatan kolektif dunia, namun bukan lagi sebagai tempat penderitaan. Dalam visi setiap anak yang belajar di Sanggar, rumah itu tampak bercahaya dengan keindahan yang transenden. Dinding kayunya kini kokoh dan memancarkan cahaya, dengan sinar matahari yang menembus celah-celah jendela seperti untaian emas yang suci. Di teras rumah tersebut, bayangan Maya kecil dan Sari seolah selalu ada untuk menyambut setiap jiwa yang mencari kehangatan cinta. Kisah mereka bukan lagi sekadar sejarah atau kenangan, melainkan sebuah doa yang terus dipanjatkan dan hidup, menegaskan bahwa dimanapun ada cinta yang tulus dan pengorbanan yang ikhlas, kegelapan tidak akan pernah memiliki kuasa untuk menang.